Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Campur-Campur Channel yang membahas mengenai sosial, budaya, pengobatan, sihir, santet, dan sebagainya. Semuanya ada berkumpul dalam Campur-Campur Channel. Oke, untuk kali ini kita bertemu lagi melanjutkan video yang lalu. Kita membahas mengenai pengobatan. Pengobatan ini pengobatan tradisional. Di sini saya akan menjabarkan lagi obat-obatan tradisional yang banyak digunakan untuk di kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah obat zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita dulu ya, dari leluhur kita. Mungkin Anda belum mengetahui jenis-jenis obat-obat tradisional ini. Di sini saya akan menyampaikannya untuk Anda semua, dan bisa dipraktekkan di rumah jika Anda mengalami sakit yang sesuai dengan obat ini. Oke, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe di sini, di like dan di share ke yang lain, karena berbagi itu indah. Kalau orang juga tahu, orang mengamalkan apa yang Anda bagi, maka Anda juga akan mendapatkan pahalanya. Betul nggak? Iya. Ya, untuk kali ini saya akan membahas mengenai obat untuk luka iris ya. Luka iris atau luka terpotong. Jadi kalau biasa kita kalau ada yang masak atau lagi menggunakan senjata tajam ya, misalnya pisau atau apa, tangan kadang terorek, tergores, teriris, atau terpotong. Itu jangan khawatir, ada obatnya. Untuk yang pertama, obatnya bisa kita gunakan pelepah daun pisang. Jadi kalau kita kena iris, teriris tangan kita, atau kena pisau, atau kena parang, atau luka lecet, itu dicuci dulu lukanya ya, supaya kalau ada bakteri atau kuman-kumannya bisa hilang. Cuci dulu, dibersihkan, baru ambil pelepah daun pisang sampai keluar getahnya. Lalu getahnya itu yang dioleskan untuk luka. Jadi kalau pas luka di tangan, misalnya di sini ya luka. Jadi sudah kita cuci, cari batang pisang atau pelepahnya sampai keluar itu getahnya, itu baru dioleskan. Itu getahnya biasa kalau mulai mengering dia, udah mulai mengeras, dia tuh kayak serabut laba-laba, kayak jaring laba-laba. Itu bisa cepat menghentikan pendarahan. Itu untuk luka. Yang berikutnya, luka iris juga bisa menggunakan pinang. Jadi buah pinang itu ambil satu buah, itu ditumbuk halus, lalu campur dengan garam dapur dan kapur sirih. Jadi ambil buah pinang, kasih garam sedikit, kasih kapur sirih cukupnya, lalu dituangkan sedikit air, jadikan satu. Jadi semua itu digiling, campur jadi satu, tuangkan air sedikit supaya dia kayak salep gitu ya. Kemudian luka tadi itu dibersihkan dulu, kalau ada alkohol lebih bagus ya, dibersihkan dulu. Baru itu tadi ramuan kita tadi, adonan kita tadi itu, atau dibilang salepnya kita tadi itu, diolesin di pinggir-pinggirnya. Jangan yang pas lukanya, di pinggirnya aja. Kalau lukanya dipedis ya, karena itu ada garamnya, ada kapur sirih juga. Jadi di pinggir-pinggirnya, misalnya kita luka jatuh ya, lecet banyak, merah-merah, itu jangan pas di pinggir-pinggirnya dioles tadi, itu yang adonan daripada buah pinang yang kita tumbuk halus tadi, yang dicampur garam sama kapur sirih, begitu ya. Terus lukanya itu nggak usah ditutup supaya lebih cepat sembuh. Gitu. Itu. Yang berikutnya juga bisa digunakan daun petai Cina. Petai Cina biasa itu banyak ya, yang kecil-kecil daunnya itu.
itu dikunyah aja, dikunyah, ditempelkan di lukanya, insya Allah itu cepat sembuh. Atau biji kayu Cina juga bisa, itu biasa itu yang dibuat orang pagar, itu daunnya yang kecil, itu juga bisa. Kalau pengalaman saya pribadi waktu kecil dulu, bagusnya itu pakai daun ubi. Daun ubi kayu itu, jadi aja yang mudanya itu diambil, dikunyah, baru ditempelkan di tempat luka, apakah itu lukanya di tangan atau di kaki atau di mana-mana, bisa ditempelkan. Dan untuk obat yang berikutnya kita akan saya bahas mengenai luka kena api atau kena barang panas ya. Jadi kalau biasa kita kena puntung rokok atau kuali panas atau besi yang panas, kita nggak tahu, nggak sengaja ya tersentuh, atau biasa juga kena knalpot motor ya, nah itu bisa kita gunakan cara ini, obat ini untuk mengatasinya ya. Pertama kita siram dulu. Kalau kita luka itu langsung siram pakai putih telur. Nah, kita tahu ya, kalau telur itu putihnya itu yang kental ya, putih telur itu bisa meredakan luka bakar. Jadi kalau luka bakar atau kena knalpot, kena besi panas, supaya nggak cepat melepuh, atau supaya kalaupun dia kulitnya sudah terkelupas, supaya cepat sembuh dan tidak panas, tidak perih, kita gunakan itu putih telur. Nah, itu dioles, dikocok dulu, kocok putih telur baru dioles supaya dia meresap juga. Kalau nggak dikocok biasa agak susah meresapnya dia. Atau bisa juga pakai getah pepaya. Jadi ambil batang pepaya atau pepayanya yang masih muda itu dipotong saja atau dipatahkan, itu dioleskan bisa. Jadi bisa pakai putih telur, bisa juga pakai getah pepaya. Itu kalau getah pepaya tadi dicampur kapur sirih ya sama minyak kelapa. Jadi kapur sirih secukupnya, minyak kelapa secukupnya, itu dicampur dengan getah pepaya, itu diaduk jadi satu. Setelah itu yang dipakai untuk oleskan pada luka bakar tadi atau luka kena besi panas. Itu untuk pengobatan luka panas tadi ya. Yang berikutnya obat untuk lemah syahwat ya. Yang dibilang lemah syahwat itu apa? Ini bukan lemah syahwat, maksudnya obat untuk menguatkan syahwat ya. Bukan lemah syahwat sebentar kita bahas. Menguatkan syahwat maksudnya itu nggak kuat ya, istilahnya nggak tahan lama ya, lama tidak begitu, pas begitu tidak lama. Nah itu dia jadi masalah, sudah lama tidak begitu, waktu begitu tidak lama ya, itu namanya lemah syahwat. Tapi jangan khawatir, untuk mengatasinya kita punya ramuan tradisional dari leluhur kita. Yang pertama disiapkan 1 butir buah kelapa muda. Lalu dipotong ujungnya, atasnya, dikeluarkan air kelapanya keluarkan setengah gelas. Lalu sisanya tadi kelapa itu campurkan dengan isi telur ayam kuningnya. Jadi kuning telur ayam kampung. Kalau nggak ada telur ayam kampung, telur bebek juga bisa. Nah, itu dicampurkan dalam air kelapa tadi, yang langsung dalam kelapanya. Nah, setelah itu diaduk sampai berbuih, sampai rata, dan itu diminum ya. Nah, itu bagusnya itu dipakai setengah jam sebelum bertempur, itu diminum ramuannya, nanti dirasakan khasiatnya setengah jam sampai 1 jam sebelum, supaya dia berproses dulu. Nah, kalau setelah minum itu masih belum, coba lagi
coba lagi, pokoknya sampai 3 kali insya Allah pasti sudah dirasakan khasiatnya. Ya, biasa mungkin kalau masih baru coba belum ada efek apa-apa, ya untuk berikutnya coba lagi, ya. Hanya 3 kali coba saja insya Allah sudah efeknya luar biasa ya. Itu pakai kelapa muda yang dicampur kuning telur. Jadi dikeluarkan dulu air kelapanya setengah gelas. Itu kenapa dikeluarkan, supaya kalau dihasilkan telur nanti diaduk nggak tumpah-tumpah. Jadi kalau dikeluarkan setengah gelas kan masih ada itu di dalamnya. Nah, itu dicampurkan pakai kuning telur ya. Nah, yang berikutnya kita bahas mengenai lemah syahwat. Nah, yang dibilang lemah syahwat itu apa? Itu penjelasan secara gampangnya, susah berdiri ya, tidak mau keras. Nah, itu lemah syahwat ya. Susah berdiri, tidak mau keras, susah tegaknya. Udah diapa-apai, susah sekali. Begitu berdiri langsung lemas lagi ya, biasa begitu. Itu untuk orang yang kena lemah syahwat, kasihannya itu bisa tidak harmonis kehidupannya. Jadi di sini saya kasih solusinya. Obat tradisionalnya adalah ambil sekitar 2 cm ujung dari ekor kambing, tulangnya. Jadi ekor kambing itu ujung ekor kambing kan paling panjangnya sekitar ya 7 cm 8 cm itu ya, ekor kambing kan pendek. Jadi dibuang kulitnya apa semua, tinggal tulang ujung ekornya itu, ujung sekali, bukan bulu-bulunya, bagian dalamnya itu sekitar 2 cm itu tulangnya ambil, itu ditumbuk supaya lunak. Itu kan tulangnya tulang rawan kalau yang di ujung itu. Nah, biar digigit juga masih bisa. Nah, terus itu sudah diketok-ketok atau dipencet supaya nggak terlalu keras. Itu ditelan mentah-mentah. Nah, itu bisa juga kalau nggak sanggup nelannya ya dicampur pakai pisang, nggak bisa taruh dalam pisang telan. Yang jelas itu yang 2 cm itu bisa ditelan, dimakan ya. Kalau mau dikunyah juga kalau bisa ya bagus. Nah, itu untuk lemah syahwat tadi ya. Nah, bisa juga menggunakan, kalau tidak mau ekornya, pakai empedunya. Jadi empedu kambing, kalau kita ke pasar di penjual daging kambing tanya aja, Pak ada empedunya enggak? Ya, kalau dia bilang ada, ya itu yang ambil, minta atau dibeli ya, baru dibuang semua selaput-selaputnya, pokoknya yang lemak-lemaknya kalau ada buang. Jadi tinggal dia kantungnya saja, itu ditelan ya, telan bulat-bulat. Atau supaya tidak buat sakit perut atau apa, disiram dulu pakai air panas. Jadi dia kan menggantung itu ya empedunya, itu disiram dulu air panas supaya kuman dan bakterinya mati. Kalaupun ada cacing-cacing kecilnya juga mati ya, sudah disiram. Dan kalau disiram air panas ya bau amisnya juga nanti hilang gitu ya. Nah, itu baru ditelan bulat-bulat gitu. Nah, itu top chair juga itu untuk mengobati lemah syahwat ya. Nah, jadi si Petro si Daring itu pada jatuh. Nah, jadi itu tadi untuk lemah syahwat ya. Nah, pakai ujung ekor kambing atau juga pakai empedunya yang ditelan. Oke, untuk selanjutnya ini yang banyak dikeluhkan orang, penyakit darah tinggi ya, tekanan darah tinggi atau bisa dibilang kolesterol ya. Itu pengaruh kolesterol itu membuat tekanan darah jadi tinggi. Itu biasanya kalau sudah kolesterol naik itu kepala pusing, berat di sini, bisa pingsan. Kalau terlalu tinggi tensinya itu bisa juga menyebabkan stroke. Itu bahaya ya. Jadi untuk obat darah tinggi itu sebenarnya mudah, obatnya ada. Daripada makan obat kimia terus nanti berakibat ke ginjal. Nah, di sini obatnya menggunakan daun belimbing. Jadi ambil daun belimbing secukupnya yang muda,
yang masih di ujung-ujung itu ambil beberapa genggam, tarik saja begini. Nah itu dijemur selama 2 hari sampai dia betul-betul kering. Nah setelah itu nanti untuk memakainya bisa direbus. Jadi itu daun belimbingnya tadi direbus, nanti warnanya itu seperti teh ya, kecoklat-coklatan yang hitaman. Nah itu yang diminum nanti ya, kalau sudah hangat-hangat kuku lah diminum. Nah kayak minum teh gitu ya. Nah insya Allah tekanan darah tingginya akan turun cepat. Jadi kalau kita sudah rutin minum itu pagi dan sore diminum. Hari ini kita minum pagi, nanti sore minum lagi, besok lagi pagi, sore. Nanti setelah 3 hari coba diperiksa ulang tensinya bagaimana, sudah normal, sudah turun atau belum ya. Jadi harus dicek juga, jangan terus keseringan setiap hari diminum, nanti malah kena darah rendah karena tensinya turun, darah rendah juga bahaya juga. Tidak bikin pusing tapi tiba-tiba lemas, pingsan, tubuh gampang gemetar, itu kalau darah rendah ya. Nah, tekanan darah rendah maksud saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan buah kayu Cina. Jadi buah kayu Cina yang sudah kering itu buahnya yang kayak kecil-kecil itu bijinya ya, kayak kacang hijau gitu, kecil-kecil, cuma bukan warna hijau. Buah kayu Cina ini kecil-kecil kayak petai kecil-kecil gitu ya. Itu digoreng tanpa minyak, istilahnya orang bilang digongseng tanpa minyak sampai hangus. Setelah itu ditumbuk halus seperti kopi. Nah kalau sudah itu cara buatnya ya kayak seperti kopi, diseduh aja pakai air panas, tapi tidak pakai gula ya, nggak pakai gula. Jadi diminum juga setiap pagi dan sore. Nah itu diperiksa juga setelah 3 hari minum begitu, coba periksa kalau sudah turun ya stop, kalau sudah terasa normal 128, 127 ya, sudah normal lah. Jangan terus diminum, nanti malah kena darah rendah lagi ya. Jadi itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tadi bisa pakai daun belimbing yang dijemur, dibuat seperti teh, direbus. Kalau yang ini tadi pakai biji petai Cina, itu digongseng saja sampai gosong, terus ditumbuk halus, seperti kopi dibuat diminum, tapi tidak pakai gula ya, tidak pakai gula, tidak pakai susu, diminum gitu saja. Insya Allah tidak sampai 3 hari ya, maksimal 3 hari pasti sudah banyak perubahannya. Itu resep pengobatan nenek moyang kita zaman dulu ya. Berikutnya kita bahas mengenai penyakit kencing batu. Jadi banyak juga orang yang awalnya suka nahan kencing atau sering konsumsi obat-obat kimia. Biasanya itu penyakit yang dialaminya itu adalah kencing batu ya. Nah biasanya juga banyak faktor lain penyebab kencing batu. Yang dibilang kencing batu itu ya susah kencing sih, kalau kencing sakit, orang bilang ada batu ginjal atau apa. Jadi itu untuk obatnya itu ambil aja 1 buah nanas putih yang masih muda ya. Nanas putih itu berarti nanasnya masih muda sekali itu ya. Itu nanasnya diparut, dibersihkan dulu baru diparut. Besarnya seperti selenggam gini kalau yang masih muda ya, sudah itu diparut. Terus ambil santan kelapa yang baru dibikin kira-kira setengah gelas. Jadi peras juga kelapa, itu santannya diambil setengah gelas, dicampur dengan parutan nanas muda yang tadi ya. Kalau santan pabrik bagaimana? Itu nggak bisa. Santan pabrik biasa banyak kimianya, pakai perisa
kita itu perasa ya, dia rasanya mirip santan apa, tapi bukan 100% santan. Kalaupun 100% santan biasanya ada zat pengawetnya supaya tidak basi. Makanya tuh kalau yang di pabrik-pabrik kan santan-santan kayak santan kara atau apa gitu ya, nggak mungkin aja santan bisa tahan sampai berbulan-bulan dalam kemasan begitu. Kan kita tahu sendiri kalau santan itu sesuatu yang cepat sekali basinya. Jadi diperas saja sendiri santannya sekitar setengah gelas, dicampur dengan parutan nanas muda tadi, itu diminum ya, itu diminum untuk kencing batu tadi, itu diminum. Jadi minum baca bismillah lah, selawat atau apa itu. Insya Allah itu 4 kali sampai 5 kali minum seperti itu, perubahannya sudah banyak ya. Insya Allah kencing batunya sudah hilang, bisa hilang, itu hancur. Kalaupun ada batu ginjalnya, insya Allah bisa hancur atau keluar ya. Itu untuk kencing batu. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi, ada obat untuk sesak napas ya. Untuk sesak napas, orang bilang ini namanya penyakit asma ya, penyakit asma bukan asma ilmu ya, ada ilmu juga namanya asma, tapi ini penyakit sesak napas atau asma. Itu kalau orang-orang dulu kan ada yang biasa bilang pakai jantung onta atau pakai kulit buaya, semua itu ya belum terbukti juga. Yang kedua juga susah cari bahannya. Nah, di sini saya kasih ramuannya yang gampang dicari. Yang pertama, disiapkan dulu 1 butir telur ayam kampung yang masih baru ya, jangan yang sudah 2 minggu, yang sudah mau menetas ya, atau yang sudah mau busuk, jangan. Yang masih baru lah, banyak itu yang kalau warnanya masih cerah-cerah itu biasanya masih baru. Nah, terus siapkan juga 1 sendok kopi bubuk, terus 1 sendok gula pasir, nah, terus 2 biji bawang merah atau 2 siung bawang merah, dan 1 biji jeruk nipis. Nah, jadi bahan-bahannya tadi untuk dicatat ya: 1 butir telur ayam kampung yang masih baru, terus 1 sendok kopi bubuk, terus 1 sendok gula pasir, 2 biji bawang merah, dan 1 biji jeruk nipis. Semua ini dicampur aduk jadi satu sampai benar-benar rata. Taruh aja dalam gelas, diaduk semuanya jadi satu. Ditumbuk dulu lah, kalau itu kopi kan ya sudah jadi bubuk ya. Kalau gula juga gampang larut. Nah, bawangnya, jadi bawangnya ditumbuk aja dulu yang 2 siung supaya halus, itu dicampur. Jeruk nipis airnya saja yang diambil, airnya jeruk nipis diambil, tuangkan situ dalam gelas itu. Jadi itu kelima bahan tadi diaduk menjadi satu. Setelah itu ditutup, disiram dengan air mendidih. Jadi diseduh, siram air mendidih sedikit, aduk lagi, siram lagi, aduk lagi supaya sampai rata. Nanti sudah penuh kira-kira 1 gelas air yang disiram, lalu itu pakai air mendidih ya, ditutup itu gelasnya, bisa pakai piring atau penutup gelas atau apa gitu. Nanti kalau sudah dingin bisa diminum oleh orang yang sakit. Nah, minumnya ini bagusnya pagi-pagi sebelum dia makan apa-apa. Jadi kalau dia bangun tidur dia sudah minum. Jadi kalau memang dia misalnya tinggal sendiri ya, dia buat dulu. Setelah dibuat dia tidur, nanti dia bangun tidur, dia bisa minum itu sebelum
konsumsi yang lain sebelum minum air putih, sebelum makan atau apa ya, diminum dulu. Itu untuk obat asmanya. Kadang ada yang bertanya, kapan bisa kita makan yang lain setelah minum itu? Biarkan itu obat bekerja minimal 20 menit setelah minum itu, baru kita minum yang lain. Misalnya minum air putih, atau mau minum jus atau kopi, ya terserah. Kalau mau makan 20 menit setelah minum ramuan tadi untuk sesak nafas. Insya Allah ya, ini khasiatnya sangat luar biasa. Insya Allah kalau rutin ini dilakukan dalam 1 minggu saja, penyakit asmanya itu lenyap ya, lenyap. Orang bilang nggak kambuh lagi, karena itu melonggarkan semua organ-organ yang berkaitan dengan paru-paru dan tenggorokan kita, dan menyebabkan apa yang buat itu tersempit atau apa itu semua dia bersihkan semua. Yang berikutnya kita bahas, ini penyakit yang sering dialami orang, penyakit panas dalam ya. Panas dalam itu biasa orang tandainya agak-agak demam, terus ada sariawan, tidak sakit tapi rasanya malas mau apa-apa, itu panas dalam biasanya. Untuk obatnya panas dalam itu kita bisa menggunakan segelas air kelapa muda, terus sebutir telur ayam kampung, itu diaduk jadi satu sampai rata, lalu minum saat matahari panas-panasnya. Jadi sekitar antara jam 12, jam 1 sampai jam 2 itu diminum ya, itu kan lagi panas-panasnya matahari. Itu diminum, air kelapa dicampur telur tadi ya yang sudah diaduk, itu diminum. Itu untuk obat panas dalam. Bisa juga menggunakan kunyit yang diparut, lalu diambil kunyit yang diparut, lalu dicampur santan, baru campur sedikit air, lalu masukkan kuning telur ayam kampung, terus dicampur madu, diaduk jadi satu sampai rata, dan diminumkan pada yang sakit ya. Insyaallah banyak perubahannya. Jadi selain tadi menggunakan kelapa dan telur, kita juga bisa menggunakan kunyit yang diparut, baru kunyit yang diparut lalu dicampur sedikit air, masukkan kuning telur, campur madu, diaduk. Tadi tidak pakai santan, maksud saya tadi tuh kunyit yang diparut tadi diperas sampai keluar itunya, airnya. Baru tambah lagi air sedikit, air putih, supaya dia lebih banyak airnya ya, karena kunyit itu kan tidak terlalu banyak airnya, tidak sama kayak santan kelapa. Itu yang dicampur kuning telur ayam kampung tadi, baru campur madu itu, diminum sama orang yang kena panas dalam tadi. Insyaallah itu perubahannya sangat cepat, 1 kali 2 kali minum itu insyaallah panas dalam sudah sembuh. Juga untuk resep kedua menggunakan kunyit yang diparut, lalu dicampur air setengah gelas, lalu disiram. Setelah itu dicampur dengan kuning telur ayam. Jadi air kunyit tadi yang setengah gelas dicampur kuning telur ayam, terus diaduk rata. Setelah diaduk rata, dicampur madu sekitar 1 sendok lah. Campur 1 sendok. Setelah itu dikasih minum ya, kasih minum untuk yang sakit tadi, yang sakit panas dalam. Insyaallah itu 20 menit setelah minum itu obatnya bekerja, kita akan merasakan nyaman kembali ya, panas dalamnya hilang. Itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai obat untuk berak darah.
ini untuk obat berak darah ini biasa penyebabnya ya, berak darah itu ada yang karena kan ada iritasi di bagian ususnya itu. Terus itu ya biasa kalau BAB-nya terlalu keras napasnya gitu, atau ada faktor-faktor lain yang penyebabnya itu bisa jadi karena bakteri atau karena usus yang luka. Nah, untuk mengatasinya ini obatnya ada, disediakan gambir sebesar jempol kaki ya, jempol kaki gambir, terus 1 sendok gula pasir dan air teh yang sangat kental sekali. Jadi ini bahan-bahannya gambir, gula pasir sama air teh. Jadi dibuat saja teh yang kental sekali, pakai gelas, 1 gelas. Terus itu gambir digiling halus dengan gula. Nah setelah itu tadi dicampur sama teh, diaduk. Nah diaduk itu diminum pagi dan sore ya. Nah, insya Allah setiap pagi dan sore itu 1 kali 2 kali atau bisa sampai selama 3 hari dicoba sudah sembuh ya. Ini obatnya darah. Kalau untuk berak darah tadi ya, jadi bahannya pertama gambir sebesar itu tadi, terus gula itu yang diaduk halus, baru dicampur dengan teh yang sangat kental, itu diaduk rata, itu diminum pagi dan sore. Selanjutnya ada juga obat untuk darah rendah ya. Tadi di awal kita bahas obat mengenai darah tinggi, kali ini kita bahas mengenai obat untuk darah rendah ya. Darah rendah ini kita bisa menggunakan anak ayam, bisa dibilang ya ayam yang masih muda ya, bukan dengan ayam umur 3 bulan 4 bulan ya. Nah itu dipotong, dibersihkan bulu-bulunya, habis itu direbus sampai mendidih. Nanti airnya sudah mau habis, ditambah lagi supaya kaldunya lebih keluar semua. Nah jadi nanti ini kaldu ayam ini kalau tinggal sedikit airnya itu yang diambil, taruh di gelas. Ini kaldu ayam ini kita campur dengan telur ayam kampung, nah, terus dikasih sedikit garam. Nah, jadi kaldu ayam muda ditambah kuning telur ayam kampung, ditambah sedikit garam, itu jadi. Nah, itu diminumkan setiap pagi dan sore. Nah itu insya Allah itu 2 kali saja diminum seperti itu. Pagi minum, sore minum, besoknya lagi pagi sama sore, insya Allah darahnya sudah normal kembali. Nah tapi jangan lupa kalau dicek ke dokter setelah minum itu, cek diagnostik, kan sekarang ada alat tes darah ya, tensi juga, supaya nggak terlalu turun. Nggak terlalu turun darahnya. Ini kalau naiknya supaya menormalkan. Nah, nanti jangan tahu kalau begitu makin ketinggian ya, lebih dari kena darah tinggi dia ya. Itu tolong diperhatikan itu. Jadi setelah itu 2 hari coba bisa lagi kontrol lagi apakah normal atau belum ya. Nah berikutnya
disaring supaya dapat airnya. Kalau dapat setengah gelas, nah itu sudah cukup lah, setengah gelas. Jadi kental itu ya anunya, kunyitnya itu. Nah, itu campur kuning telur ayam kampung, dikasih sedikit ya seujung setengah sendok teh lah, bisa dibilang dikasih masuk diaduk. Nah itu diminumkan ya, itu diminumkan. Itu diminumkan, lalu diminumnya sekali aja ya. Insya Allah sembuh ya. Jadi itu tadi obatnya, air kunyit, kunyit yang kunyit diparut campur air, dan tadi air kunyit campur telur, baru dikasih kapur sirih sedikit diminumkan. Kalau untuk anak-anak, kalau dia setelah dikasih minum itu dibeli, kasih dia minuman supaya dia tahu ada baik. Kita tahu khasiat daripada kunyit ini sebagai antibiotik dan antiseptik ya. Kalau ini juga ada yang bisa ya, juga supaya tidak radang atau ada pembengkakan ya, kunyit. Yang berikutnya kita bahas tadi sudah darah rendah, terus kita bahas obat untuk perut kembung. Untuk perut kembung ini biasa juga dialami oleh anak-anak atau wanita yang sering ya, karena angin ya, angin atau karena ada pembengkakan disebabkan oleh penyakit atau iritasi dalam perut ini. Bisa disediakan 5 biji bawang putih, nasi putih, itu kulitnya dilepas, lalu ditumbuk halus, dicampur dengan sedikit kapur sirih, terus itu sudah bawang merah tadi dicampur kapur sirih, sudah halus, itu digunakan di bagian perut, dioles kayak jauhan. Jadi untuk pembuatan perut kembung cukup menggunakan dikasih bawang merah, terus ditambah kapur sirih secukupnya, itu ditumbuk halus semua. Setelah itu dioleskan ya, dioleskan di bagian perut yang sakit tadi ya. Insya Allah selama obat bekerja prosesnya itu nggak lama, biasa 10 menit sampai 15 menit sudah merasakan khasiatnya. Mungkin nanti akan banyak buang air ya, buang angin juga. Kita lihat saja apa penyebabnya, umumnya akan buang angin. Nah setelah itu nanti lega, perutnya akan normal kembali, kempes kembali ya, tidak gembung. Nah, oke, jangan lupa tongkrongin terus channel ini, campur-campur channel. Like dan subscribe-nya ditunggu ya, agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Selain ini nanti kita akan bahas lagi berbagai macam pengobatan. Masih ada pengobatan tradisional lagi juga. Kita akan bedah buku masalah keilmuan gaib dan banyak lagi. Pokoknya tonton terus, jangan lupa subscribe-nya serta di share ke yang lain, karena berbagi itu indah. Jika orang mengamalkan apa yang Anda bagikan, insya Allah Anda juga akan mendapatkan pahalanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.